Halo teman-teman, jadi kita ada soal sejarah. Ini sejarah Hindu-Buddha. Jadi soalnya bunyinya, salah satu wujud akulturasi budaya pra-Hindu-Buddha dengan budaya Hindu-Buddha di bidang pemerintahan adalah titik-titik-titik. Nah, kita lihat dulu kata kuncinya di sini ada akulturasi budaya pra atau sebelum Hindu-Buddha dengan budaya Hindu-Buddha. Khususnya ini di bidang pemerintahan ya. Yuk kita lihat konsep dasarnya terlebih dahulu. Nah, akulturasi sendiri ini adalah percampuran dua kebudayaan tanpa menghilangkan unsur kebudayaan masing-masing. Nah, kita lihat dulu pra atau sebelum Hindu-Buddha atau kita juga biasa menyebutnya dengan praaksara, sebenarnya sistem pemerintahannya sudah ada, tapi belum jelas. Nah, waktu masa pra-Hindu-Buddha, sistem pemerintahan ini dipimpin oleh kepala suku. Nah, kepala suku ini dipilih berdasarkan kompetensi, pengalaman, atau kewibawaannya. Nah, sistem pemilihan ini disebut dengan sistem primus inter pares. Nantinya, kepala suku ini akan dikukuhkan oleh musyawarah atau kesepakatan atau pemilihan dari warga. Kemudian kita masuk ke masa Hindu-Buddha. Nah, di masa Hindu-Buddha ini sistem pemerintahan sudah mulai jelas, dipimpin oleh seorang raja. Nah, raja ini dianggap sebagai titisan dewa. Jadi raja ini dianggap memiliki sifat-sifat kedewaan atau dewa raja. Nantinya raja ini akan dikukuhkan oleh seorang Brahmana dari kasta tertinggi di agama Hindu dan Buddha. Nah, perkembangannya dari kedua unsur budaya tersebut, kekuasaan nantinya terpusat pada pemimpin atau pada raja. Nah, hal itu yang akan melahirkan sistem kerajaan di Nusantara. Yuk, sekarang kita lihat jawabannya ya. Yang A, lahirnya sistem kerajaan di Nusantara. Iya, ini bisa jadi. Kemudian yang B, kepala suku sebagai pemimpin kelompok. Nah, kepala suku ini hanya terdapat pada kebudayaan pra-Hindu-Buddha. Jadi kurang tepat. Kemudian yang C, berkembangnya sistem musyawarah di dalam istana. Nah, istana yang dimaksud di sini adalah kerajaan. Padahal di kerajaan tidak ada musyawarah dari warga untuk menentukan menjadi seorang raja. Kemudian yang D, terjadinya pemilihan untuk menentukan seseorang menjadi raja. Nah, ini sama seperti C, kurang tepat karena raja ini tidak ditentukan dari hasil pemilihan atau musyawarah. Kemudian yang E, terjadinya hubungan diplomatik antara kerajaan di India dan Nusantara. Ini juga kurang tepat karena hubungan diplomatik baru ada pada masa kerajaan. Jadi, yang paling tepat adalah yang A, lahirnya sistem kerajaan di Nusantara. Gitu ya teman-teman, terima kasih.